Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika, Kampus Cut Mutia, Fakultas Teknik dan Informatika, Program Studi Sistem Informasi Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan proyek mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dengan judul tema ialah Sistem Penjualan Bubut Secara Tunai pada CV Muda Teknindo Bekasi Timur. Sebelum mempresentasikan masing-masing anggota, kami akan memperkenalkan diri masing-masing yang dimulai dengan saya sendiri. Nama saya Vina Husnul Khotimah. NIM saya 1181326. Tempat tanggal lahir Jakarta 8 Oktober tahun 2000. Alamat Kampung Rawa Bebek, RT 10 RW 10 nomor 36. Email vina.husnul0708@gmail.com. Baik, selanjutnya Azizatul Umah akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Azizatul Umah dengan NIM 1119086. Tempat tanggal lahir Bekasi 12 Desember 2000. Alamat Perum Bumiagara Blok G4 27. Email mundilumah@gmail.com. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Yuli Mendol, NIM 111900347, tempat tanggal lahir di Jakarta 20 Oktober 2000. Alamat Jalan Pembina Raya nomor 324 Rawalumbu Pangasinan, email yulemrb2019@gmail.com. Baik, ruang lingkup tema proyek kita ialah Sistem Penjualan pada CV Muda Teknindo yang meliputi pembahasannya proses pemesanan, pembayaran, penjurnalan, pengiriman, sampai proses pembuatan laporan penjualan yang akan diserahkan kepada pemimpin. Selanjutnya ialah struktur organisasi CV Muda Teknindo. Yang pertama ialah Bapak Solihin yang menjabat sebagai direktur. Selanjutnya Ibu Dwi Melantika sebagai sekretaris, Bapak Soeharto sebagai manajer marketing, Bapak Wasingun sebagai kepala produksi, Bapak Julkarnain sebagai engineering. Proses bisnis sistem berjalan yang meliputi satu proses penerimaan order. Jadi dalam proses penerimaan order ini, pembeli datang langsung ke bengkel dan dilayani oleh marketing. Pembeli mengutarakan dan memesan kebutuhan yang dibutuhkan. Kemudian diserahkan kepada bagian administrasi untuk mencatat data pelanggan pada buku besar, memberi nomor pekerjaan, dan mencatat data pesanan barang yang dipesan oleh pembeli. Lalu yang kedua, proses penyiapan dan penyerahan barang. Kepala produksi mengetahui ada pekerjaan yang masuk, sehingga dapat merencanakan kegiatan yang dihasilkan dokumen jadwal kegiatan, membagi tugas kepada bagian engineering untuk menyiapkan draw dan program 3D, dan setelah dirancang oleh bagian engineering, bagian produksi pun menyiapkan bahan dan mengerjakan pemesanan yang telah dirancang. Kemudian setelah hasil sudah jadi, langkah selanjutnya ialah pengecekan barang pesanan sesuai standar kualitas. Barang pesanan yang sudah jadi diserahkan kembali ke bagian administrasi. Pada bagian administrasi akan mengeluarkan surat jalan yang sebelumnya telah diasisi oleh direktur. Pembuatan surat jalan menggunakan data yang diambil dari data pembayaran. Surat jalan terdiri dari 3 rangkap. Rangkap pertama diserahkan kepada pembeli, rangkap kedua diserahkan kepada operasional, dan rangkap ketiga dimasukkan ke dalam arsip surat jalan. Lalu yang ketiga,
proses penerimaan kas. Ketika barang telah sampai kepada pembeli atau customer, maka marketing akan mencatat barang yang dikirim dan total harganya ke dalam nota penjualan yang terdiri dari 2 lembar, di mana nota penjualan asli diberikan kepada pelanggan sebagai bukti pembayaran dan kopi nota penjualan diserahkan ke bagian administrasi untuk diarsipkan dalam arsip nota penjualan. Setelah pelanggan menerima nota tersebut, maka pelanggan atau customer melakukan pembayaran. Setelah itu akan dicatat transaksi tersebut ke dalam form rekap penjualan harian yang kemudian akan diserahkan ke bagian administrasi untuk diarsipkan dalam arsip penjualan. Lalu kemudian diagram activity atau activity diagram. Pada perusahaan CV Muda Teknindo ini masih belum menggunakan sistem terkomputerisasi dalam akuntansinya. Maka perusahaan ini masih melakukan sistem manual. Maka kami hanya merancang diagram activity-nya saja. Lalu pertama yang akan kami jelaskan, apa itu diagram activity? Diagram activity merupakan aliran kerja, prosedur, atau aktivitas dari sebuah sistem atau proses bisnis yang ada. Nah, activity diagram itu merupakan satu proses, prosedur, yaitu yang di dalamnya terjadi peristiwa atau apa saja yang terjadi di dalam perusahaan tersebut, yang dimulai dari customer sampai ke pimpinan, atasan, atau pemilik perusahaan tersebut. Segala sesuatu yang terjadi, baik itu transaksi maupun penyusunan laporan, akan dirancang di dalam diagram activity-nya. Maka, apa saja kejadian-kejadian atau peristiwa yang terjadi di dalam CV Muda Teknindo, maka ini dia diagram activity yang ada di CV Muda Teknindo. Nah, di sini yang pertama customer, di mana customer mengajukan pengorderan atau pemesanan barang kepada kepala produksi. Setelah kepala produksi menerima orderan yang customer ajukan atau berikan, kemudian kepala produksi memberikan orderan tersebut kepada manajer marketing, supaya manajer marketing membuat nota penjualan dan harga. Setelah diberikan kepada manajer marketing, kepala produksi melakukan penyiapan proses penyerahan barang, di mana kepala produksi ini menyiapkan ataupun melakukan apa saja yang customer pesan tadi. Nah, setelah penyiapan barang telah selesai dan nota penjualan juga sudah dibuat, maka kepala produksi memberikan barang dan nota penjualan kepada customer. Lalu setelah customer menerima barang dan nota penjualan dan harga, lalu customer melakukan pembayaran atau transaksi kepada manajer marketing. Nah, setelah manajer marketing menerima pembayaran yang diberikan oleh customer, manajer marketing menyerahkan nota penjualan dan pembayaran kepada engineering. Nah, dalam setiap akhir bulan, engineering melakukan penyusunan laporan penjualan di setiap bulannya. Dalam sistem ini, engineering menyusun laporan penjualan itu setiap akhir bulan, karena mereka menyusunnya di akhir bulan saja, tidak setiap transaksi. Nah, setelah akhir bulan, engineering ini menyusun atau membuat laporan penjualan, dan setelah selesainya disusun laporan penjualan, maka langsung diserahkan kepada atasan atau pimpinannya. Nah, setelah pemimpinnya menerima laporan penjualan, pimpinan tersebut mencek dan menganalisa setiap laporan penjualan barang yang ada. Setelah semuanya sudah cocok dan pas, dan seimbang atau balance, lalu laporan penjualan tersebut diserahkan kembali kepada engineering. Lalu setelah diserahkan, engineering menerima kembali laporan penjualan yang setiap bulannya. Nah, seperti itu activity diagram yang
terjadi di dalam CV Muda Teknindo dari mulai customer atau pemesanan order sampai dengan laporan penjualan barang. Kemudian selanjutnya setelah adanya diagram activity, adanya spesifikasi bentuk dokumen masukan. Sebelumnya apa itu dokumen masukan? Dokumen masukan adalah segala bentuk dokumen masukan baik yang berasal dari lingkungan dalam maupun lingkungan luar organisasi perusahaan, yang mana dokumen itu akan diolah dalam suatu proses agar dapat menghasilkan keluaran yang diinginkan. Atau dengan kata lain, data inputan atau masukan itu diproses. Nah, setelah diproses itu akan menghasil data keluaran atau outputan. Nah, dokumen masukan yang ada dalam CV Muda Teknindo yaitu yang pertama nota penjualan, di mana nama dokumennya yaitu nota penjualan, fungsinya untuk sebagai bukti nota penjualan barang dagang, sumbernya berasal dari administrasi, tujuannya untuk customer, media yang digunakan kertas, dan jumlah yang dibuat yaitu 2 rangkap, frekuensinya atau waktu setiap pembuatannya setiap pembelian barang dagang. Maka di setiap adanya pemesanan atau pengorderan itu, nota penjualan ini harus segera dibuatkan. Nah, kemudian bentuk dari nota penjualan ini yaitu berbentuk lampiran A1. Kemudian yang kedua, faktur. Faktur, nama dokumennya yaitu faktur, fungsinya sebagai surat tagihan pembelian. Nah, maksudnya di sini pembelian dari customer. Dan untuk perusahaannya yaitu sebagai surat tagihan penjualan. Nah, sumbernya itu bagian dari penjualan. Sebenarnya ini fakturnya sumbernya dari bagian penjualan atau kepala produksi atau manajer marketing yang menyusun atau membuatnya. Nah, tujuannya ini diberikan untuk customer karena sebelum melakukan transaksi, konsumer ini harus melihat berapa harga barang yang dia diterima. Nah, dalam faktur ini tertera berapa harganya, maka customer bisa mengetahui berapa harganya, lalu customer bisa langsung melakukan transaksinya. Nah, kemudian media yang digunakan yaitu kertas. Jumlah yang digunakan juga sebanyak hanya 1 lembar. Frekuensinya yaitu setiap ada barang dagang yang terjual ya. Dan bentuknya lampiran A2. Jadi frekuensi dari faktur dan nota penjualan tadi sama-sama setiap ada barang yang masuk. Nah, setiap ada barang yang keluar maksudnya. Setiap ada barang yang terjual atau keluar itu harus ada bukti kalau ada pemesanan. Jadi setiap ada orderan, faktur dan nota penjualan itu harus dibuatkan. Lalu kemudian ini spesifikasi, selanjutnya spesifikasi bentuk dokumen keluaran. Di mana dokumen keluaran adalah segala bentuk dokumen perusahaan berupa dokumen-dokumen yang mendukung kegiatan manajemen serta merupakan dokumen hasil pencatatan atau laporan. Atau dengan kata lain, dokumen keluaran ini merupakan hasil data akhir dari dokumen masukan atau biasanya disebut dengan hasil output dari data masukan yang diinput. Nah, berikut dokumen keluaran pada perusahaan CV Muda Teknindo. Yang pertama yaitu nota pembayaran, di mana nama dokumennya nota pembayaran, fungsinya yaitu fungsinya sebagai bukti pembelian atau pembelian dari customer dan bukti penjualan bagi perusahaan setelah transaksi. Sumbernya itu dari bagian pembayaran atau
dari pihak manajer marketingnya, karena manajer marketing yang menentukan harganya, dan karena mereka yang menentukan harganya maka bersumber dari mereka. Lalu tujuannya itu untuk mengetahui barang yang terjual. Tujuannya itu diberikan kepada customer. Nah, seperti yang tadi saya bilang, sebelum melakukan transaksi, customer juga harus mengetahui berapa jumlah yang harus dibayar sesuai dengan pesanan yang dia order tadi. Maka itu tujuan dari nota pembayaran. Lalu kemudian media yang digunakan yaitu kertas, jumlahnya 1 lembar, frekuensinya setiap adanya transaksi penjualan. Sama juga seperti faktur dan nota penjualan, setiap adanya orderan atau transaksi atau pembayaran juga harus dibuatkan. Nah, kemudian bentuknya yaitu berbentuk B1. Untuk setiap bukti nota dan bukti faktur, bukti nota penjualannya juga ada di samping keterangan. Ada gambarnya juga. Lalu kemudian laporan penjualan. Ini hasil akhirnya. Masih termasuk dokumen keluaran. Nah, di mana nama dokumennya yaitu laporan penjualan. Fungsinya itu bukti laporan keuangan atau laporan penjualan. Laporan penjualan dari CV Muda Teknindo. Nah, di sini laporan ini yaitu berfungsi untuk sebagai bukti kalau berapa barang yang terjual, berapa juga uang kas atau transaksi yang masuk, itu semua disusun dalam laporan penjualan. Kemudian sumbernya ini dari bagian penjualan atau manajer marketing yang tujuannya diberikan kepada atasan atau pimpinan. Ya, seperti yang tadi untuk mengetahui laporan barang yang terjual juga. Dan laporan penjualan ini diberikan atau tujuannya kepada pimpinan. Kemudian media yang digunakan itu kertas berjumlah 1 lembar, frekuensinya setiap akhir bulan. Seperti yang tadi saya katakan, dalam perusahaan CV Muda Teknindo ini, laporan penjualannya dilakukan setiap akhir bulan. Maka frekuensi pada laporan penjualan ini yaitu setiap akhir bulan. Dan bentuk laporan penjualan itu yaitu berupa lampiran B2. Untuk bukti atau contoh dari laporan penjualannya ada di samping keterangan gambarnya. Kemudian permasalahan pokok. Selanjutnya saya di sini akan menerangkan tentang permasalahan pokok. Sistem penjualan yang berjalan pada CV Muda Teknindo umumnya sudah berjalan dengan baik, tetapi penulis melihat adanya kelemahan dalam sistem tersebut. Beberapa permasalahan dan kelemahannya. Yang pertama, pengolahan sistem penjualan yang berjalan masih manual atau belum terkomputerisasi. Kedua, pada saat pembuatan laporan penjualan terkadang masih mengalami kesalahan karena adanya kerangkapan data penjualan. Selanjutnya, pemecahan masalah. Yang pertama, di sini ada pengolahan sistem penjualan ini ditambah dengan sistem yang sudah terkomputerisasi, agar pengolahan data barang pada sistem penjualan berjalan dengan baik dan lebih efisien. Kedua, dengan adanya pengolahan sistem yang sudah terkomputerisasi, dapat meminimalisir adanya kerangkapan serta dapat memudahkan dalam hal pembuatan laporan, sehingga lebih cepat dan lebih akurat. Kemudian ada kesimpulan. Berdasarkan uraian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa yang pertama, pada awalnya CV Muda Teknindo dalam menginput data masih menggunakan metode manual. Dengan adanya sistem informasi akuntansi ini,
jadi lebih memudahkan dalam menginput data, yaitu dengan cara yang sudah terkomputerisasi. Kedua, memudahkan bagian administrasi atau kasir dalam menginput dan membuat laporan keuangan. Yang ketiga, mengurangi kesalahan saat membuat laporan penjualan yang dikarenakan adanya kerangkapan data dan sebagainya. Kemudian ada saran. Setelah diambil kesimpulan, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam pembuatan makalah sistem informasi penjualan bubut pada CV Muda Teknindo. Oleh karena itu, penulis harap saran dan kritik yang membangun agar dapat menjadi acuan supaya menjadi lebih baik lagi. Sistem informasi akuntansi penjualan tunai yang dirancang ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam pengembangan sistem informasi akuntansi penjualan tunai pada perusahaan lain. Kemudian di sini ada daftar pustaka yang kami mengambil referensi dari link tersebut. Demikian presentasi kita hari ini. Alhamdulillah segala puji bagi Allah saya ucapkan atas segala usaha kami dalam menyelesaikan proyek sistem informasi akuntansi ini. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad Wahyudi, MM, MKom, MPD, sebagai Rektor Universitas Bina Sarana Informatika, dan terima kasih kepada Ibu Diah Puspitasari, MKom, sebagai Wakil Rektor bidang akademik Universitas Bina Sarana Informatika, dan terima kasih kepada Bapak Adi Supriyatna, MKom, sebagai Ketua Program Studi Sistem Informasi Akuntansi. Dan terima kasih kepada dosen kami, Ibu Indria Widyastuti, SEMSI, yang sudah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.